Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Miss Sania. Oke, pada kegiatan kali ini kita akan mereview untuk persiapan penilaian harian bab perbandingan. Sebelum kita masuk ke agenda review, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nanti di sini ada 10 soal ya. Yang pertama, berat badan Russell 40 kg, sedangkan berat badan Nusa 35 kg. Tentukan perbandingan berat badan Nusa terhadap Russell. Karena Nusa terlebih dahulu yang disebut, berarti kita pakai berat badannya Nusa 35 gitu ya. Kemudian kita bandingkan dengan berat badan Russell 40 kg. Setelah ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. 35 dibagi 5 hasilnya 7, 40 dibagi 5 hasilnya 8. Sudah sampai di sini gitu ya. Jadi sampai bentuk yang paling sederhana. Nomor 2, sederhanakanlah bentuk perbandingan 1,5 kg berbanding 200 gram. Nah, kita samakan dulu nih satuannya. Yang kilogram kita jadikan ke gram. Jadi kita ambil tingkatan yang lebih rendah ya. Karena dari kilogram ke gram itu dikali 1000, sehingga 1,5 kilogram kita kali 1000 hasilnya 1500 gram. Nanti kita bandingkan sama 200 gram. Karena sudah sama satuannya nih, sama-sama gram. Kemudian kita sederhanakan, kita coret nih di sini nolnya. Ya, coret 2, di bawah juga coret 2. Sehingga hasil akhirnya 15/2, atau bisa kita tulis seperti ini, 15 berbanding 2. Nomor 3, jumlah kelereng Ahmad dan Bayu setelah dikumpulkan adalah 28 kelereng. Jika perbandingan jumlah kelereng Ahmad dan Bayu adalah 2:5, berapakah kelereng masing-masing? Nah, kita lihat di sini ya. Ahmad itu perbandingannya 2, kalau Bayu perbandingannya 5. Oke, kita boleh nih mau mencari kelereng Ahmad dulu atau Bayu dulu. Nah, di sini Miss akan mencontohkan kalau kita mencari kelereng Ahmad. Nah, Ahmad di sini perbandingannya berapa? 2. Berarti kita pakai angka 2. Kita bandingkan dengan, karena di sini ada kata-kata jumlah, maka kita bandingkan dengan perbandingannya kita jumlahkan. 2 ditambah 5. Kemudian kita kalikan dengan jumlah dalam total sebenarnya ya. Kelerengnya kan ada 28. Kita kalikan dengan 28. Kemudian kita hitung 2/7 dikali 28. 28 bisa dibagi 7 ya, hasilnya kan 4. Kemudian 2 kali 4, 8. Nah, karena kelereng Ahmad sudah ketemu, berarti cara mencari kelereng Bayu tinggal kita hitung selisihnya aja dari totalnya. Karena totalnya itu 28, kita kurangkan dengan kelereng Ahmad yang jumlahnya 8. Sehingga kelereng Bayu itu 20 gitu. Jadi kesimpulannya kelereng Ahmad 8 dan kelereng Bayu 20. Mudah ya. Next, nomor 4. Panjang suatu lapangan, berarti ini dalam ukuran sebenarnya ya, 13 meter. Jika pada sebuah gambar panjangnya menjadi 20 cm, ini diperkecil ya di gambar, tentukan skala yang digunakan pada gambar tersebut. Nah, kita bisa mengingat lagi nih rumusnya. Karena di sini yang ditanyakan skala, maka S-nya kita tutup. Nah, berarti tinggal UG per US, ukuran gambar dibagi ukuran sebenarnya. Ukuran pada gambarnya berapa? Cari kata-kata yang ada kata gambarnya nih. Sebuah gambar panjangnya 20 cm. Maka di sini kita taruh atasnya 20 cm, ukuran sebenarnya
13 meter. Kita samakan dulu satuannya, kita ubah ke yang tingkatannya lebih kecil, yaitu si sentimeter. Dari meter ke sentimeter itu dikali 100, jadi 20 cm per 1300 cm. Boleh dicoret dulu nolnya, atas sama bawah satu aja ya. Kemudian sama-sama dibagi 2, hasilnya 1/65. Kesimpulannya skalanya 1/65. Nomor 5. Desain sebuah taman digambar dengan menggunakan skala 1/350. Jika ukuran taman pada gambar tersebut adalah 20 cm kali 10 cm, tentukan luas taman sebenarnya. Nah, di sini ada kata kunci gambar ya, berarti 20-nya ini panjang pada gambar, 10-nya lebar pada gambar. Karena yang ditanya luas sebenarnya, berarti ukurannya akan lebih besar lagi. Nah, caranya kita harus menghitung dulu panjang sebenarnya berapa dikali lebar sebenarnya. Nah, berarti panjang sebenarnya kita lihat dulu nih, panjang gambarnya 20. Kita tinggal kalikan sama skalanya yang bagian 350. Gitu. Terus lebarnya berapa yang digambar 10. Kita kalikan juga sama skalanya. Dikalikan 10 kali 350. Sudah dihitung nih, yang 20 kali 350-nya dapat 7.000. Kemudian yang 10 kali 350 itu 3.500. Kita kalikan, hasilnya 24.500.000 cm persegi. Nah, biasanya kalau luas sebenarnya itu dalam satuan meter, jadi nanti luasnya meter persegi. Dari sentimeter ke meter itu naik 2 tingkat. Karena di sini ada kuadratnya, jadi setiap tingkat itu dibagi 100. Nah, kalau 2 tingkat berarti dibagi 10.000 ya. Kita coret nolnya 4, berarti sisanya adalah 2.450 meter persegi. Jadi luas taman sebenarnya adalah 2.450 meter persegi. Selanjutnya untuk nomor 6. Jika harga 3 susu kotak adalah Rp13.500, berapakah harga 1 lusin susu kotak tersebut? Nah, di sini kita bisa bantuannya tabel dulu ya. Kita kasih angka-angkanya nih, banyak susunya tadi disebutnya 3, harganya 13.500. 1 lusin itu berarti menyatakan banyak ya. Nah, 1 lusinnya kita ubah dulu ke satuan per buahnya. Berarti 1 lusin itu 12 buah. Nah, yang ditanya adalah harga. Kemudian kita bisa analisis dari yang sudah ada angka-angkanya nih. Nah, itu kan yang sudah ada datanya itu di kolom banyak susu kotak ya. Dari 3 ke 12 itu bertambah. Kemudian kita analisis ke sampingnya. Kalau kita belinya 3 buah susu, harganya 13.500. Nah, semakin banyak susu yang kita beli, maka harganya juga akan bertambah ya, bertambah mahal. Makin banyak yang harus kita keluarkan untuk membayarnya. Berarti di sini juga bertambah. Nah, karena sama-sama bertambah, berarti ini perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, kita mengikuti aja posisi yang sudah kita letakkan di tabel. Jadi 3/12 sama dengan 13.000 per X gitu. Kemudian kita kali silang yang ada X-nya dulu nih ya, berarti 3 kali X, 3X sama dengan 13.500 kali 12. Kita simpan dulu seperti ini, kemudian kita cari X-nya. Yang sebelah kanan kita tulis ulang boleh, mau langsung dihitung juga boleh. Simpelnya kita tulis dulu ya supaya bisa disederhanakan nanti.
Karena ini kan masih ada angka 3 ya, angka 3-nya pindah ke kanan, berarti lawan dari perkalian, kebalikan dari operasi perkalian adalah pembagian. Jadi nanti ini dibagi sama 3, kemudian kita sederhanakan atau dicoret nih, 12 dibagi 3 hasilnya 4 ya. Nanti 4 dikalikan dengan 13.500 diperoleh hasil 54.000. Jadi 54.000 itu apa? X-nya di mana nih? X-nya di harga ya. Berarti harga 1 lusin kotak susu kotak adalah Rp54.000. Seperti itu. Untuk yang nomor 7, ada soal seperti ini. Untuk membuat 30 pasang sepatu, seorang pengrajin memerlukan waktu selama 9 hari. Oke, boleh nih kalau misalkan ada soal cerita dibaca dulu per kalimat, terus kita membuat bantuan tabel, banyak sepatu sama waktu ya, di sini 30, di sini 9. Kemudian jika pengrajin sepatu tersebut bekerja selama 3 minggu, 3 minggu itu berarti di waktu ya, karena ini satuannya kita samakan sama-sama hari, sehingga kita ubah dulu 3 minggu, 1 minggu kan 7 hari ya, kalau 3 berarti 3 kali 7, 21 hari. Yang ditanyakan banyak pasang sepatunya, berarti kita kasih simbol X seperti itu. Kemudian kita analisis dari yang sudah punya data lengkapnya nih, yang sudah ada angka-angkanya. Dari 9 ke 21 itu bertambah. Kemudian kita buat cerita atau analisis ke samping. Kalau misalkan kita bekerja dalam waktu 9 hari, kemudian pasang sepatu yang bisa kita buat adalah 30, makin lama nih makin nambah harinya, maka banyak sepatunya akan lebih banyak atau lebih sedikit? Tentunya akan lebih banyak karena sama-sama bertambah, sehingga ini perbandingan senilai. Kalau senilai berarti kita tinggal ikuti posisi yang ada di tabel aja. 30 per X sama dengan 9 per 21. Kita kali silang. 9 kali X, 9X sama dengan 30 kali 21. Kita mau mencari X. Berarti 30 kali 21 per atau dibagi 9. Kita sederhanakan boleh nih, 21 dengan 9 ya, harus atas bawah ya, sama-sama dibagi 3. Nanti masih ada 7. 9-nya jadi 3, terus 30 dibagi 3 nih 10, nanti jadinya hasil akhirnya 10 dikali 7, 70. Jadi sepatu yang dapat dibuat selama 3 minggu adalah 70 pasang ya. Jadi harus teliti nih menganalisisnya ya. Jadi nanti ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai, tapi tidak dikasih tahu ya, jadi kalian harus menganalisis sendiri. Untuk nomor 8, seorang peternak mempunyai persediaan pakan yang cukup untuk 24 ayam selama 10 hari. Berapa hari pakan tersebut akan habis jika banyak ayam bertambah 6 ekor? Di sini ada kata-kata bertambah ya. Bukan hanya kita memindahkan si angkanya 6 aja, tapi ini ditambah 6 gitu. Kita bisa bantuan tabel terlebih dahulu, banyak ayam dan waktunya. Banyak ayam, lihat angka yang pertama kali disebut itu ada 24, kita tulis 24, waktunya 10 hari. Bertambah 6 ekor, berarti di banyak ayam ya, yang tadinya 24 kita tambah 6 sehingga 30 totalnya. Nah, yang ditanyakan adalah waktunya. Kita analisis dari yang sudah ada angkanya nih, dari 24 ke 30. Bertambah atau berkurang? Bertambah, pintar. Terus, ketika makin banyak ayamnya nih, 24, bisa habis dalam waktu 10 hari. Kalau makin banyak ayamnya nih, 30 ayam, maka makanannya akan lebih cepat habis atau makin lama? Tentunya makin cepat habis ya,
berarti nanti kurang dari 10 hari sudah habis, berarti ini kurang. Nah, karena yang satu bertambah, yang satu berkurang, berarti ini perbandingan berbalik nilai. Jadi semakin banyak ayam, maka semakin sedikit pakannya akan habis gitu. Kita selesaikan gimana caranya, apa sih bedanya sama perbandingan senilai. Nah, yang ada X, kalau senilai kan kita tinggal mengikuti posisi yang ada di tabel ya. Kalau yang berbalik nilai kita balik atau kita pindah nih posisi yang ada X-nya. Ini kan X-nya di bawah ya. Nah, sekarang posisinya jadi bertukar dengan angka 10-nya. Kalau yang bagian ini tetap, jadi kita hanya mengubah pada kolom yang ada X-nya saja. Berarti di sini kita tulis 24/30 sama dengan nih kita ubah X per 10. Sama nanti dikali silang lagi. 30 kali X, 30X, 24 kali 10. Bisa kita tulis dulu, kemudian kita mau cari X. X sama dengan 24 kali 10 per 30. Nanti kalau disederhanakan ini bisa dicoret nih nolnya. Kemudian tinggal 24 dikali 1 itu 24. 24 dibagi 3 dapat 8. Jadi pakan tersebut akan habis dalam 8 hari. Sesuai ya sama analisisnya ya. Ini pasti jawabannya akan kurang dari 10, yaitu 8 hari gitu. Nomor 9. Suatu pekerjaan direncanakan selesai dalam waktu 18 hari oleh 8 pekerja. Sebelum pekerjaan dimulai ditambah 4 orang pekerja. Berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Kita tabel lagi boleh. Di sini membahas waktu sama banyak pekerja ya. 18 hari kita tulis, banyak pekerjanya berapa? 8. Kita pindahkan di sini. Kemudian sebelum pekerjaan dimulai ditambah. Ingat ya, di sini ada kata-kata ditambah. Berarti banyak pekerjanya awalnya 8, sekarang ditambah 4 sehingga jadinya 12. Kita kasih X di waktu yang ditanyakan. Kita analisis dari yang sudah punya angka-angka nih, angkanya lengkap dari 8 ke 12 itu bertambah ya. Kemudian ketika hanya 8 orang yang bekerja, waktunya perlu 18 hari. Kalau ditambah pekerjanya, maka waktunya akan lebih dari 18 atau kurang dari 18. Tentunya kurang dari ya, makin banyak pekerja, makin sedikit waktu yang diperlukan, jadi cepat selesai. Nah, karena berbeda nih tandanya, ini namanya perbandingan berbalik nilai. Berarti kita cara menghitungnya, yang ada X-nya, ini kita tukar posisinya. Berarti X-nya jadi di atas, 18-nya di bawah. Sama dengan 8 per 12 gitu. Sama nih nanti dikali silang. X dikali 12, 12X sama dengan 8 dikali 18. Kita mau cari X, berarti 8 kali 18 per 12. Nanti disederhanakan, boleh dicoret-coret ya, diperoleh hasil 12 nanti. Sudah, jadi pekerjaan tersebut akan selesai dalam 12 hari gitu ya. Jadi nanti biasanya kalau soal-soal berbalik nilai itu berhubungannya sama banyak pekerja dan waktu gitu. Oke, soal terakhir nomor 10. Di dalam keranjang terdapat buah apel dan jeruk dengan perbandingan 2:3. Jika buah jeruk sebanyak 15, tentukan total buah dalam keranjang. Berarti kita harus cari tahu dulu apelnya berapa. Kita bisa pakai cara ini, kita berbandingkan antara apel dan jeruk. Di sini kan 2:3 ya.
apelnya yang atas, jeruknya yang bawah, 2 banding 3. Sama dengan 15 ini keterangan dari jeruk itu di bawah ya, berarti atas X atau si apel, jeruknya yang di bawah per 15. Kita kali silang, 3 kali X 3X sama dengan 2 kali 15. Nanti X sama dengan 2 kali 15 itu 30, dibagi 3 hasilnya 10. Ini untuk total apel ya, banyaknya apel. Kemudian yang ditanyakan total buah, berarti harus kita tambahkan antara apel dan jeruk. 10 ditambah 15, jangan lupa ya ditambah dulu. Hasilnya adalah 25. Jadi total buah dalam keranjang adalah 25. Oke, sampai di sini ya review kita. Silakan dipelajari kembali, nanti penilaian hariannya juga ada 10 soal pilihan ganda. Silakan diperbanyak lagi latihannya, direview lagi latihan-latihan di pembelajaran sebelumnya ya. Semangat terus untuk kalian, semoga ini bermanfaat. Terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.